Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Semua penuh sukacita? Mari saya mengajak kita sebelum menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan membuka Alkitab, saya masih menyambung khotbah minggu-minggu yang lalu ya. Mari kita buka Ibrani pasal 6 Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6, saya ulangi, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa lihat di layar LCD yang tidak membawa Alkitab. Yang membawa bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Mari kita simak firman Tuhan yang akan memberkati kita pada ibadah pagi hari ini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 6 ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya di Ibrani supaya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bertumbuh, menjadi lebih dewasa. Ingat visi yang sudah saya bagikan, yang sering kita baca? Supaya jemaat di Ibrani tidak hanya menjadi lebih baik, tetapi bertumbuh dan menjadi dewasa. Kalau bertumbuh menjadi lebih baik dan dewasa dalam pengertian Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 berarti jemaat ini harus punya kesetiaan kepada Allah. Jemaat ini harus punya ketekunan kepada Allah. Dan jemaat ini menjaga hidupnya kudus seperti Kristus. Supaya apa? Tadi dikatakan supaya tidak murtad. Bahasa lainnya meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan dan menolak Tuhan, lalu tidak mau beribadah lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat yang mau beribadah di tempat ini itu karena Tuhan yang mengirim dan menempatkan. Tapi kalau harus ada di tempat yang lain, beribadah di dalam gereja yang sehat dan betul, puji Tuhan. Tapi kalau meninggalkan Tuhan, hati saya susah dan sedih. Itu tidak boleh terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip yang saya akan tunjukkan. Yang saya hendak sampaikan kepada jemaat pagi hari ini. Sebelum menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Bagaimana orang percaya Yesus itu dari kanak-kanak, dari anak-anak sampai menjadi dewasa. Itu dituliskan di dalam Ibrani 6 ini ayat 1 sampai yang ke-6. Makanya
Dikatakan dalam ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Tinggalkan. Kalau mau menjadi dewasa, jangan pernah berputar-putar di areal yang sama. Bapak Ibu harus punya kehidupan yang dinamis, bukan statis. Secara ketekunan, kesetiaan, kesungguhan dengan Tuhan. Jangan putar-putar dalam kisah kehidupan yang lama. Tidak ada pertobatan. Tapi semakin mengenal Allah, semakin setia, semakin tekun, semakin kudus. Bapak Ibu oleh anugerah Tuhan. Bahkan sebelum saya lulus sekolah Alkitab tahun 91, saya sudah terlibat pelayanan di dalam sebuah ladang pelayanan Tuhan yang besar. Dan saya bertemu banyak karakter dan banyak macam orang. Bertemu dengan berbagai macam hamba Tuhan dan pendeta. Saya melihat keanekaragaman. Tapi yang saya selalu rindukan dan dambakan adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jemaat, kata meninggalkan di dalam ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih. Meninggalkan dan beralih. Itu berarti meninggalkan ini apa artinya? Apakah nggak perlu membahas lagi tentang hidup lahir baru? Apa nggak perlu lagi membahas hidup tentang pertobatan? Lalu tinggalkan saja dan beralih kepada hal-hal yang jauh lebih tinggi. Yang kita harusnya belum sampai di sana. Saya yakin tidak. Jadi yang dimaksud Paulus dengan meninggalkan dan beralih itu bukan meninggalkan ajaran-ajaran yang ada dalam perjanjian lama. Lalu berkata yang lebih hebat adalah perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk menghapus Taurat, tapi menggenapinya. Jadi perhatikan kata meninggalkan dan beralih. Bapak Ibu, itu berarti supaya jemaat tidak meremehkan. Supaya jemaat itu tidak melupakan. Tapi justru memandang Alkitab sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Menyimpannya di dalam hati. Dan menjadikannya dasar untuk melanjutkan kehidupan sampai Tuhan panggil kita pulang ke sorga. Jadi Bapak Ibu jangan percaya ocehan banyak hamba Tuhan dan pendeta. Saya juga pendeta kok, saya juga hamba Tuhan. Tapi kalau saya banyak ngoceh gak sesuai firman, jangan dipercaya. Maksud saya begitu. Selama yang diajarkan tidak bersentralkan Alkitab, jangan Bapak Ibu percaya siapapun dia. Paulus berkata, meninggalkan bukan berarti mengabaikan dan melupakan. Tapi justru menyimpannya. Tetap memeliharanya, menyelidikinya dengan teliti. Supaya kita punya dasar untuk melanjutkan. Melanjutkan apa? Menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, saya tadi kan bilang dari Ibrani 6 ini Bapak Ibu ayat 1 sampai 6 saya akan menyampaikan beberapa prinsip. Betul ya? Nah, prinsip yang pertama yang saya mau sampaikan dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 adalah tolong dengarkan baik-baik, simak baik-baik, introspeksi diri baik-baik. Ini satu menunjuk Bapak Ibu, dua Bapak Ibu tapi tiga kena saya. Kalau saya begini berarti 4 kena saya. Ya, satu prinsip yang pertama. Bapak Ibu tirukan ya. Menjadi tua adalah kepastian. Tirukan. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Tidak perlu anak muda itu berkata saya nggak pernah mau jadi tua. Percayalah suatu hari cepat atau lambat akan menjadi tua. Saya dulu waktu remaja nggak pernah berpikir rambut saya putih semua. Tapi hari ini kalau dibuka Bapak Ibu putih semua. Nggak usah diminta. Ya, dulu waktu masih remaja ini lutut saya nggak pernah sakit loh Bapak Ibu. Tapi sekarang kalau saya naik tangga lari sudah nggak sekuat 20 tahun yang lalu. Saya takut patah Bapak Ibu.
Saya harus lebih pelan-pelan sekarang kalau naik tangga. Kalau dulu saya nggak mau jalan, lari saya. Naik turun saya lari. Mau 10 kali, 20 kali, 30 kali, oke. Sekarang boro-boro 20 kali naik turun. Tunggu dulu. Menjadi tua itu adalah sebuah kepastian Bapak Ibu. Tidak usah diminta. Tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk berani menetapkan menjadi dewasa. Ya, dibutuhkan sebuah keberanian untuk saudara menetapkan dan memilih untuk menjadi dewasa. Kenapa? Karena saya banyak melihat justru orang semakin lanjut usia julukannya tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Apa? Manjanya. Apa? Ngalemnya. Apa? Suka protesnya. Apa? Gampang sakit hatinya. Apa? Suka kecewanya. Nggak kayak dulu waktu masih muda. Kuat, gagah, perkasa. Saudara, dibutuhkan sebuah komitmen untuk memilih. Akhirnya apa? Seorang istri yang mau bertumbuh menjadi dewasa. Seorang suami yang mau bertumbuh menjadi dewasa. Seorang anak yang mau bertumbuh menjadi dewasa. Harus melewati sebuah tahap yang namanya proses belajar. Saya harus bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus lewat sebuah proses Bapak Ibu. Yaitu proses belajar. Kenapa? Karena semakin lanjut itu biasanya kita gampang mengasihani diri sendiri. Orang yang mau belajar dewasa Bapak Ibu itu tidak mudah menyerah dalam hidupnya. Ya, dalam Ibrani 6 yang saya pinjam istilahnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang sia-sia. Makanya dikatakan di sini berkutatnya cuma di ajaran pertobatan. Ayo jangan melakukan ini, itu tidak baik. Lakukan yang ini yang baik. Ayo kalau kamu anak Tuhan harusnya diberkati. Kok nggak diberkati berarti kamu kurang doa. Berarti tidak bayar, tidak kembalikan persepuluhan. Tinggalkan ajaran-ajaran yang tidak mendorong kita untuk menjadi dewasa. Yang cuma berkutat kepada penghukuman, penghakiman. Puter-puter terus di situ. Tidak pernah bisa ngerti. Iya ya, bekerja sudah mati-matian. Tapi Tuhan masih mengizinkan saya mengalami melewati dapur perapian. Berarti Tuhan punya maksud untuk pekerjaanku. Berarti Tuhan sedang mengukir dan menguji imanku. Berarti Tuhan sedang membuat aku untuk memahami kehendaknya yang sempurna. Supaya kehendaknya tidak cuma tak batasi, tak lihat dari ukuran berapa duit yang saya terima. Tidak ada yang amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi ingat ayam di rumah ya? Atau ingat tahu tempe yang belum digoreng? Amin Bapak Ibu. Seringkali kita ngukur kebesaran Allah dari mujizat yang terjadi. Seringkali kita ngukur kebaikan Allah dari tentram tidaknya hati kita. Ada aja masalah. Tuhan ini di mana sih? Tapi kalau semua baik-baik ya, menantu dan mertua baik, suami dan istri baik, baru keluarnya haleluya. Tapi kalau nggak baik, haleluya. Lebih parah halelupa. Lihat saudara. Dan Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Saya nggak keluar dari istilah-istilah yang ada di dalam ayat-ayat ini. Bapak Ibu kalau nggak percaya nanti cek sendiri. Orang yang dewasa itu hatinya diterangi sedemikian rupa sampai memahami rahasia kebenaran Allah. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku dalam hidup ini tidak pernah ada yang rahasia. Baik aku sedang kelimpahan, baik aku sedang kekurangan. Baik ketika kantongku penuh dengan uang ataupun aku diizinkan untuk mengalami bergumul, berdoa, menanti pengharapan, pertolongan Tuhan. Aku tetap melihat bahwa hidupku di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku tidak ada yang kebetulan karena Tuhan turut bekerja.
Saudara nggak perlu protes kepada Tuhan karena Tuhan memberikan seorang istri atau seorang suami, seorang anak, ya, seorang orang tua yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah puas. Jadi ingat ya, jangan yang terjadi adalah semakin tua julukannya semakin tidak baik. Harusnya semakin tua orang memandang kita menjadi semakin bijaksana. Bukan menjadi-jadi tidak baiknya. Amin Bapak Ibu. Jadi menjadi tua adalah kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Setuju? Kalau tidak setuju saya paksa, harus setuju. Karena anak kecil tanpa dididik orang tua, selama diberi makan tetap akan menjadi besar. Tetap dia akan bertumbuh. Tetap. Tapi tidak dewasa. Untuk dia menetapkan jadi dewasa, dia harus memilih. Saya dibesarkan tanpa figur papa Bapak Ibu. Figur saya hanya mama. Karena memang dari kecil papa saya sudah meninggal. Jadi kalau sampai hari ini, mungkin anak-anak lebih melihat ini papa merangkap keibuan. Karena saya lebih cerewet kepada anak-anak daripada mamanya. Tanya saja kalau Bapak Ibu tidak percaya. Makan pun saya akan bilang hati-hati durinya. Hati-hati tulangnya. Kalau mamanya bilang apa? Anak sudah besar. Tahu duri yang mana, tulang yang mana. Biar, tapi saya nggak bisa. Saya nggak tega, saya tetap akan ingatkan. Keluar rumah juga begitu, hati-hati. Ya kenapa? Karena orang punya temperamen yang berbeda. Tapi bukan berarti itu alasan saya untuk menjadi tidak dewasa. Terus tak pikir terus, makan tak tunggoni ya no? Tak lihat sih, coba satu suap, lihat tulangnya dimakan gak? Nah, kan gak begitu. Kalau begitu saya gak dewasa dong. Betul gak Bapak Ibu? Ya, amin. Istri saya dulu berangkat bekerja, saya ikuti terus dari belakang. Ngintel terus, cari tahu kemana, ke tempat kerja atau enggak. Ya gak dewasa namanya. Ya saya harus percaya, saya cuma pesen sama dia. Kalau misalnya dari kantor ada tugas, tolong info ya. Apalagi kalau tugasnya harus nemui tamu dari luar negeri di sebuah rumah makan. Tolong info, jangan sampai nanti ada jemaat yang kenal saya. Lalu ngomong, Pak, istrinya di sana ya. Saya nggak tahu kan bingung, nggak enak Bapak Ibu. Jadi janjian dulu, ada kodenya. Begitu ditanya, oh iya betul lagi entertain ada tamu dari luar. Lu kan enak, itu namanya dewasa. Daripada pulang saya tanya, tadi makan di mana? Sama siapa? Bajunya saya cek, sini lihat. Baju dari depan, balik. Saya lihat belakangnya, ketemu rambut satu di balik baju. Rambut siapa ini? Saya coba cocokkan sama rambutnya. Rambutnya kok kruwel-kruwel, pasti bukan rambutmu ini. Ayo ngaku, makan sama siapa? Itu dewasa nggak kira-kira? Hah? Amsyong rumah tangganya, cepat atau lambat? Iya toh, saya pernah kan tunjukkan. Pulang lihat bajunya hadap sana, hadap sini, nggak ada rambutnya. Tetap karena nggak dewasa. Pasti kali ini yang ditemui orang yang botak, makin nggak ada rambutnya. Tetap saja orang kalau mau cari kesalahan orang itu bisa Bapak Ibu. Percaya saya. Itu peribahasa Jawa itu berkata, sekalipun permata kalau orang gak suka itu kayak pecahan genteng. Tapi kalau orang itu senang walaupun pecahan genteng, dia akan dianggap seperti permata. Ini prinsip yang kedua. Ya. Jadi saya rindu semakin hari secara usia kita boleh menjadi semakin bertambah. Tapi harus tetap menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Prinsip yang kedua dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Pilihlah pada hari ini Bapak Ibu. Karena menjadi dewasa itu pilihan. Makanya saya memaksa mari kita memilih pada hari ini untuk menjadi dewasa. Dan tidak menjadi anak-anak. Jangan menjadi kanak-kanak. Memang Bapak Ibu karena satu dan lain hal. Ada seseorang yang memang harus dibimbing sedemikian rupa. Supaya tidak menjadi seperti kanak-kanak karena faktor sejarah keluarga. Saya bisa menyadari. Tapi bukan berarti tidak bisa.
untuk dibentuk menjadi dewasa. Saya bertemu anak-anak yang masih secara usia tidak harusnya bekerja. Tapi waktu saya tanya, kenapa kamu bekerja? Sebetulnya om, saya tidak boleh sama papa dan mama. Lah apalagi seperti itu. Kenapa kamu bekerja? Dengan berjualan kue ini loh. Kenapa? Karena saya nggak tega lihat papa mama. Papa mama bekerja, kok saya tidak bekerja. Jadi waktu saya sudah pulang sekolah, saya minta sama papa mama. Supaya apa? Saya nggak perlu minta uang saku lagi sama papa mama. Jadi kamu bukan didorong papa mamamu, enggak. Enggak didorong teman-temanmu, enggak. Jadi itu karena maumu sendiri, iya. Berarti dia memilih untuk menjadi dewasa. Sementara banyak orang yang sudah secara usia harusnya dewasa, tapi nggak mau bekerja. Kenapa? Nggak enak Pak bekerja itu. Dalam hati saya nggak ada orang bekerja yang enak. Semua orang bekerja juga nggak enak Bapak Ibu. Namanya bangun pagi, berangkat pagi, pulangnya sore. Bos pulang lebih dulu, mana bisa dibilang enak. Iya nggak? Loh Bapak Ibu kok diem saja sih? Enak nggak saya kerja itu? Belum lagi kalau ngomongnya gini. Habis gitu Pak, minggu pertama harus store perpuluhan lagi. Nggak enak. Memangnya kerja enak Pak? Nggak enak. Lah terus nggak mau kerja? Iya nggak mau. Ya sudah, nggak usah makan kalau nggak kerja. Alkitab bilang yang tidak kerja jangan makan. Ya, sekarang loh Bapak Ibu, Tuhan itu kasih kita hikmat pengertian. Ya, Bapak Ibu bisa mau jual secara online. Mari kita buka Ulangan pasal 30 ayat 19. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita mau memilih menjadi dewasa. Tidak mau jadi anak-anak. Semua bilang sama dirinya sendiri, aku mau menjadi dewasa. Tidak mau jadi anak-anak. Kalau orang dewasa perkataannya bisa dipercaya atau tidak? Kalau anak-anak itu perkataannya seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi orang dewasa harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dinilai dari apa? Kata-katanya. Aku memanggil langit, aku memanggil bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, ya, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah menjadi dewasa supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saya pinjam ayat ini, saya sitir. Hidup ini penuh pilihan Bapak Ibu. Karena itu kepada siapa saudara menetapkan dan memutuskan pilihan, itu akan menentukan apa yang akan saudara terima dan bagaimana saudara menjadi. Jika ada anak yang badannya bertumbuh besar tapi kelakuannya seperti balita, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Badannya besar tapi sikapnya kayak anak kecil umur 5 tahun. Minta beli permen sama papa mamanya padahal umur 20 tahun gak dikasih. Dia nangis geruk-geruk gulung-gulung di mall. Malu gak Bapak Ibu? Ayo saya tanya. Tapi kalau ada anak kecil dia minta es krim. Papa mamanya bilang tidak baik nak. Ya, atau panggil namanya. Nanti bisa pilek. Karena sekarang badannya lagi demam. Gak boleh ya. Dan dia mau. Dia sudah mengambil posisi untuk memilih menjadi mengerti, menjadi dewasa. Ya. Kalau sampai ada anak yang badannya besar Bapak Ibu, tapi karakternya seperti anak kecil, percaya saya ini anak pasti bermasalah. Jadi harus diselesaikan secara psikologi. Dulu waktu adik saya masih kecil, ya, saya masih remaja, saya suka belajar psikologi, saya suka belajar filsafat. Saya lihat ada tetangga. Saya lihat gelagatnya itu deketin terus ke adik saya. Saya bilang, sini. Buku ini kasih ke dia. Nanti setelah itu kamu lihat, dia masih deket enggak ke kamu. Kasih bukunya Bapak Ibu. Setelah itu, wanita ini enggak pernah deket lagi ke adik saya. Saya tanya, kenapa dia enggak mau deket ke kamu? Enggak ngerti. Sejak dikasih buku itu dia enggak mau deket lagi. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan orientasi seksualnya kepada sesama jenis. Saya kan gak mungkin ngomong sama adik saya yang waktu itu masih SMP. Bahwa itu ada kelainan
orientasi seksual. Kan gak mungkin saya bilang Bapak Ibu dia masih SMP. Saya nanti akan deketi dan omong lebih jauh. Tapi ini tak kasih bukunya, kasih ke dia. Waktu itu orang itu sudah kuliah. Kasih. Nanti lihat responnya kayak apa. Ada orang yang dewasa secara umur. Tapi orientasi perbuatan hidupnya dalam dosa. Ya. Jadi menjadi dewasa itu adalah keharusan Bapak Ibu. Bukan sebuah pilihan lagi sekarang. Saya harus sampaikan. Keharusan. Ya pilihan yang merupakan sebuah keharusan. Jangan pernah ditolak. Kalau saudara menolaknya saudara akan rugi Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya ya. Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 12. Dengan cepat Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tidak mungkin kita suruh anak kecil untuk membangun. Membangun pelayanan, membangun ministry, membangun kerajaan Allah. Ya, tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu kontraktor, pemborong, ya, Bapak Ibu seorang tukang, tidak mungkin mempekerjakan anak yang masih umur 9 tahun untuk ngecat satu rumah. Bisa mati itu anak. Betul nggak? Nggak seperti itu. Kalau tahu anak kecil yang bekerja, Bapak Ibu akan sesuaikan jenis pekerjaannya. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 20. Sejahat-jahatnya anak kecil, tingkat kejahatannya, pemikirannya beda dengan orang dewasa. Nah, lihat ini. 1 Korintus 14 ayat 20 ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak. Jangan pernah menjadi seperti anak-anak. Dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kenapa? Karena jahatnya anak-anak tidak akan pernah melampaui jahatnya orang dewasa. Saudara, kalau seorang anak sekalipun dia pandai, dia ingin membuat sebuah film ya, dibandingkan dengan orang dewasa kalau dia membuat film, kompleksnya alur cerita yang dia buat itu pasti tidak seperti orang dewasa. Saudara yang suka nonton drakor ya, drama apa itu Korea, drama Cina, terus apa lagi? Drama Indonesia, drama Hong Kong, drama Amerika Serikat, apalagi saking banyaknya drama, Bapak Ibu tinggal kasih belakangnya ya. Lihat film drakor itu, drama Korea, semakin sutradaranya itu kreativitasnya tinggi, dia akan buat tingkat kejahatannya itu sedemikian rupa. Sampai yang nonton itu gemes-gemes, kok ada ya orang jahat seperti ini. Sampai seperti itu ya. Saking cuengkelnya, gemesnya, kok ada ya orang yang modelnya kayak begitu. Tapi kalau anak kecil, tingkat jahatnya kayak apa? Sini, tadi yang pukul tangan yang mana? Enggak pukul. Sungguh enggak pukul. Tangan yang mana yang pukul? Enggak pukul. Hari ini enggak boleh makan. Kalau enggak mau ngaku, tangan mana yang pukul? Iya wes, tangan yang ini yang pukul. Tangan yang ini atau tangan satunya juga? Enggak, yang ini. Enggak, tak belikan es krim. Kalau jujur nanti ada es krim. Iya, 2 tangan. Anak kecil mau punya kejahatan kayak apa Bapak Ibu? Ayo, tadi habis makan permen ya? Bungkusnya dibuang sembarangan. Mana sekarang bungkusnya? Lihat, dia taruh di belakangnya. Tapi dia bilang, enggak kok, saya enggak makan permen. Enggak boleh loh, anak Tuhan bohong, harus jujur. Ayo tunjukkan bungkusnya. Nanti tak bilang sama Mem, ini loh, si Wati ini jujur loh Mem, pandai. Di sini enggak ada yang namanya Wati ya. Kalau ada mohon maaf, cuma contoh. Anak kecil Bapak Ibu sudah berbunga-bunga hatinya. Nanti dilaporkan di Mem dapat pujian. Dia langsung bilang, deng ding neng, ini bungkusnya. Itu anak kecil, kejahatannya tingkatnya gak kayak Bapak Ibu, gak kayak saya. Orang dewasa. Kalau orang dewasa, istri tanya, tadi pulang dari mana? Ya dari kerja lah. Masih necis, dari kerja. Sungguh gak mampir kemana? Enggak mampir. Padahal mampir di depot. Ketemu teman, makan nasi
gulai kambing. Hanya karena makan gulai kambing takut ketahuan istri. Ngomongnya bang, enggak pulang kerja langsung kok pulang. Bener, iya bener. Padahal temannya habis telepon, aku habis ketemu suamimu makan di sini. Gitu masih bisa berkelit. Mungkin temanmu salah lihat orang, bukan aku kok. Itu orang dewasa. Orang, maksud saya orang tua ya. Bukan orang yang dewasa dalam pengertian dia hidup benar loh ya. Tapi dewasa yang dimaksud sini harus yang benar. Nah, seperti anak-anak. Jadi menjadi dewasa itu harus mau belajar. Mengenal Allah lebih lagi. Dan mencari, menerima kebenaran Allah seutuhnya. Seperti ayat di atasnya Bapak Ibu. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Mari kita lihat ayat di atasnya. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 ya. Jadi makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Ya, kecuali orang lanjut usia makan bubur nggak apa-apa. Tapi secara umum makanan keras untuk orang dewasa. Anak kecil nggak bisa makan kepiting. Kalau anak kecil makan kepiting kulitnya digigit. Kalau sampai ketelen bahaya Bapak Ibu. Ya. Ibrani 5, 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Betul ya, masih minum SGM. Ada Bapak Ibu yang masih minum SGM? Enggak ada. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Kalau anak kecil kita kasih ikan lele, kita enggak bilang ini ikan lele ya tetap dimakan Bapak Ibu. Enggak ada bedanya buat mereka dengan ikan salmon. Tapi kalau kita kan tahu ini ikan lele, kita enggak akan makan kalau kolesterolnya tinggi. Tapi kalau ini ikan salmon, omega 3-nya banyak, kita makan. Karena kita tahu kita bisa membedakan. Ya. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi pilihlah pada hari ini untuk menjadi dewasa. Jangan tetap menjadi anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Mau Bapak Ibu menjadi dewasa dalam Kristus berarti apa? Menghidupi kebenaran Alkitab. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena orang yang dewasa itu perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itu pada waktu pemberkatan nikah, mengucapkan janji nikah, mencintai di hadapan Allah dan manusia dan jemaat sampai kapan? Sampai memutih rambutnya. Betul? Hah? Enggak sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan panggil pulang. Nah kalau cuma sampai tunggu memutih rambutnya. Ada uang abang disayang. Enggak ada uang abang ditendang. Dulu saya pilih kamu karena kamu kerja kok banyak uang. Sekarang kamu sudah enggak bisa kerja enggak ada uang. Sudah jangan harap saya melayani kamu. Keluar dari rumah. Balik ke orang tuamu. Ngapain ikut saya lagi? Nah, di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi nikmati makanan yang keras. Prinsip yang ketiga. Kalau tadi prinsip yang pertama menjadi tua adalah kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Prinsip yang kedua, pilihlah pada hari ini untuk menjadi dewasa. Jangan menjadi kanak-kanak, ya, sampai kedewasaan adalah sebuah keharusan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, menjadi dewasa bukan berarti dalam hidup ini semuanya selesai, beres, tanpa masalah. Tidak Bapak Ibu. Justru di dalam kita menjadi dewasa, Tuhan akan melatih kita. Tuhan akan membawa kita untuk belajar menyikapi sebuah permasalahan. Oh kalau saya anak-anak Pak, saya nggak pernah punya masalah. Kalau dewasa saja baru punya masalah. Mau umur berapapun kita punya masalah. Orang dewasa pun tidak bisa berkata saya tidak mau yang namanya sebuah permasalahan. Kita lihat saudara, contoh seorang yang bertumbuh dewasa di dalam kebersamaan, walaupun bentangan umurnya berbeda.
Tetapi ketika ada masalah yang muncul, bagaimana orang yang berumur ini bersikap terhadap yang muda dan yang muda bersikap kepada yang lebih tua. Katakan yang lebih muda mewakili anak-anak. Tapi yang lebih tua ini mewakili orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, sebab istilah dewasa dalam Tuhan itu artinya sempurna. Sempurna dalam pengertian dia mengerti akan kebenaran Allah. Mengenal Allah dan menghidupi pengenalannya akan Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Kita baca saja dengan cepat ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Tapi kita nggak baca semua ya. Kita baca ayat 4 sampai 9. Nanti di rumah Bapak Ibu baca sendiri ayat 1 sampai 12. Mau? Mau Bapak Ibu? Iya. Maunya kok seperti lampu 50 watt ya. Mau baca? Ya. Ayat 4 sampai 9 dulu. Kejadian 13 ayat 4 sampai 9. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama lagi. Karena itu terjadilah perkelahian, perseteruan, pertikaian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara lihat, sekalipun tidak disebut karena ada orang-orang dari penduduk situ, saya yakin semakin banyak orang akan semakin banyak fitnahan, semakin banyak gosip, semakin banyak apa? Suara-suara yang ditiupkan. Terus, karena itu terjadilah, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, saudara dalam Kristus. Saudara satu gereja, saudara satu pelayanan, saudara satu tubuh Kristus, saudara satu kerajaan Allah. Terus, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini contoh orang yang dewasa. Abraham lebih tua atau lebih muda dari Lot? Secara usia. Seringkali kalau tidak dewasa, sebagai orang tua akan berkata apa? Kamu kan anak baru kemarin, masih bau kencur. Kamu harus dengarkan saya orang yang lebih tua ya. Kamu di sini, saya akan ke sana. Jangan dibalik-balik. Kamu minta ke sana, aku yang di sini. Atau sebaliknya. Enggak, saya yang memutuskan. Ada kalimat seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Apakah karena Abraham sahabat Allah? Dia orang yang beriman kepada Allah? Dia orang yang mengenal Allah? Dia harus belajar tidak menjadi dewasa? Dia tetap menunjukkan kedewasaannya. Dengan berkata, Lot, silakan kamu saja yang pilih dulu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang jadi Lot, malu nggak diperlakukan seperti itu? Ini Lot nggak ada sungkan-sungkannya loh Bapak Ibu. Ini anak muda yang agak kurang ajar. Terus ayat 10 saya coba kita lihat. Apa yang dilakukan Lot? Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan apa? Banyak airnya seperti taman Tuhan. Kata Lot, bodoh Abraham ini. Orang tua yang sudah mulai pikun. Saya ambil saja yang seperti taman Tuhan. Harusnya Bapak Ibu, kalau Lot ngerti pelayanan Abraham, dia bisa berkata, Bapak Abraham, bukankah selama ini saya yang mengikutmu? Saya percaya Anda bijaksana.
tolong doakan dulu, tanyakan sama Tuhan. Lu kan lebih bijaksana, lebih dewasa. Tapi ini enggak, langsung ya, spontan. Begitu buka mata, buka mulut. Apa Bapak Ibu? Aku minta yang sana. Engkau Abraham yang di sini. Karena itu seperti taman Tuhan. Ternyata apa Bapak Ibu? Apa yang dilihat mata itu menyesatkan. Ingat khotbahnya Pak Aryono berkali-kali. Kalau saudara ingin melakukan kehendak Allah, tinggalkan keinginan mata. Tinggalkan keinginan dagingmu. Ya, baru lakukan kehendak Tuhan. Menyangkal diri itu tidak gampang Bapak Ibu. Pikul salib seperti pujian tadi. Salibmu sendiri. Bukan salibnya Tuhan, tidak gampang. Karena salib bicara tentang pengorbanan. Tidak gampang. Kita ini masih muda tersinggung Bapak Ibu. Kita ini masih muda ingin dipuji orang. Kita ini masih pengen diperhatikan orang. Saya dulu sekolah Alkitab Bapak Ibu. Kalau gurunya datang, itu murid 10 lari untuk berebut bawakan kopernya. Karena gurunya dari luar kota. Itu kalau sudah satu koper yang dikasih, murid itu senengnya luar biasa. Saya dalam hati, apalagi kalau itu Tuhan Yesus yang datang. Bawa koper yang berebut semua gereja di seluruh dunia untuk bawakan kopernya. Saya yakin Tuhan Yesus masih mampu akan bilang, gak perlu nak, saya bawa sendiri, saya masih bisa kok. Abraham berkata, apa? Silakan Lot. Yang penting kita ini harus dewasa. Tanda dewasa itu tidak boleh ada perkelahian Bapak Ibu. Tidak boleh ada pertikaian. Masalah besar selesaikan. Sampai gak ada masalah. Ini enggak Bapak Ibu, masalah kecil. Jadi besar. Besar bila perlu apa? Membara. Tapi kalau ada yang mau mengalah, silakan Lot. Pilihlah. Kamu ke sana, kau ke sini. Jadi kalau suami istri bertengkar, salah satu harus memilih diam. Jurus diam itu bukan jurus budek. Ya. Diam dalam pengertian saudara nggak perlu bantah, renungkan dulu. Serahkan kepada Tuhan. Bila perlu waktu diam saudara nangis. Waktu ditanya suami kenapa kok nangis, nggak apa-apa. Karena saya sedih aja. Saya pengen sampaikan kepada Tuhan. Daripada sampaikan ke kamu juga nggak ngerti. Jadi balik. Lot punya pilihan. Abraham juga memilih. Lot memilih jadi seperti Lot. Abraham memilih menjadi Abraham. Dengan siapa saudara memilih untuk menikah. Seperti itu yang akan terjadi. Dengan siapa saudara memilih untuk berteman, itu yang akan saudara dapat. Kemana saudara memilih untuk bekerja, kemana saudara memilih untuk kuliah, itu yang akan menyertai pilihan saudara. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi dengan Lot memilih, Lot ini saya kasih tahu. Keluar dari perlindungan Allah. Dia masuk ke wilayah Sodom yang ternyata wilayah yang dimurkai Tuhan. Penuh dengan intrik dan peperangan. Hati-hati, semua yang kelihatan seperti taman Tuhan baru seperti kok. Keinginan mata ini loh Bapak Ibu. Balik ke sini. Kalau keluar dari perlindungan Allah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Malapetaka yang menjemput. Ketika ada malapetaka, katakan 5 atau 6 raja menyerang Sodom. Lot kena enggak? Kena, ditawan saudara. Ditawan. Terus Abraham sebagai orang yang dewasa, yang mengenal Tuhan, ya, sudah memang secara umur Abraham lanjut, tapi dia juga dewasa. Apa yang Abraham katakan? Ya syukur Lot, rasakan sendirilah, itu pilihanmu. Dulu papa sudah omong jangan pilih dia. Kenapa kamu pilih dia? Ya sudah sekarang salahmu sendiri. Silakan tanggung akibatnya.
Seperti itu? Enggak loh Bapak Ibu. Abraham bertanggung jawab. Ayo kita baca. Ya. Kejadian 14 ayat 11 sampai 16. Kejadian 14 ayat 11 sampai 16. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas oleh musuh. Lalu mereka pergi. Ya. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Miskin sekarang. Lot miskin, menderita. Ya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada siapa? Kepada Abraham, orang Ibrani itu. Yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre. Orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner. Yakni teman-teman sekutu Abraham. Terus apa respon Abraham Bapak Ibu? Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Maka Abraham bilang apa? Tunggu ya, saya tak doa puasa dulu. Keburu mati. Benar? Tunggu. Saya tanya Pak Tris dulu gembala saya. Enggak. Dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Budak-budaknya, pegawai-pegawainya. Yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa orang? 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Berapa banyak? 318. Kira-kira itu jumlah yang banyak atau sedikit? Dibandingkan 5 raja, 6 raja yang berkumpul jadi satu dan menyerang Sodom. Jumlah 318 itu jumlah yang kecil. Kenapa Abraham berani? Karena dia kenal Allah. Allah yang melindungi dia, Allah yang menyertai dia. Karena dia tetap ada di bawah payung perlindungan Allah. Tapi Lot keluar dari perlindungan Allah. Hari ini pastikan saudara dalam perlindungan Allah atau di luar perlindungan Allah. Dalam perlindungan Allah walaupun susah, ada masalah, ada peperangan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Tapi di luar perlindungan Allah kelihatannya berlimpah-limpah, kaya raya. Akhirnya habis dalam sekejap. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan. Mereka mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu serta harta bendanya. Dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, kalau pilihan saudara salah akan ada akibatnya. Tapi kalau pilihan saudara benar juga akan ada akibatnya. Lewat peristiwa ini Lot menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan Abraham menjadi semakin dewasa, semakin sempurna dalam Tuhan. Saya tutup khotbah ini dengan kita buka kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna atau dewasa. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara lihat Bapa di sorga sempurna. Otomatis. Lalu siapa yang saudara pandang? Dia sempurna. Tuhan Yesus. Jangan lihat gembalamu, jangan lihat pendeta-pendeta yang lain. Tapi pandang Tuhan Yesus. Saudara boleh pandang dan ambil apa yang terpancar dalam kedewasaan saya. Tapi saudara harus ngambil dari Tuhan Yesus junjungan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di tempat ini. Mari kita introspeksi diri. Saya undang WL, para singers, pemusik. Kita siapkan hati lewat darah dan tubuh Kristus. Kita mau belajar menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ketika saudara semakin setia, semakin tekun, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin banyak masalah. Ada saja pergumulan. Saudara tidak perlu berkata welcome sama masalah.
otomatis masalah akan ada. Masalah sakit penyakit, masalah fisik, masalah tubuh, masalah keuangan, masalah kerohanian. Tapi tetap saudara percaya, kalau saudara memilih menjadi dewasa, Tuhan di pihak saudara. Kalau saudara memilih jadi kanak-kanak, Tuhan meninggalkan saudara. Pada akhir ibadah ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, baik perpuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur, setiap rupiah, kami tahu Tuhan tidak pernah memandang dengan hina. Engkau memperhitungkan sebagai kebenaran dan memberkati umatmu lebih dan lebih lagi. Supaya kami menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipuji dan ditinggikan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami serahkan setiap program acara gereja. Hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami memberkati jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Dimanapun beliau berada, para malaikat Tuhan menyatakan kasih berkat kemurahan Tuhan. Yang sakit beroleh kesembuhan. Yang bekerja diberkati, diberi kekuatan yang baru. Hikmat kreativitas sorgawi menyertai dan memimpin beliau semuanya. Partner-partner pelayanan, kepada beliau diberikan hati yang terus mengasihi Engkau, menyembah Engkau, dan boleh melihat kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami mendoakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amen. Pergantian kepemimpinan dari Bapak Jokowi ke Bapak Presiden Prabowo Subianto, semua berjalan lancar dan baik. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kirim para malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga melindungi Indonesia. TNI dan Polri dalam bekerja keras di garda depan. Benar-benar bersikap adil. Menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Hidup takut akan Allah. Dan menjaga stabilitas nasional. Untuk aman, damai, tertib. Penuh kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Bapa, hindarkan negeri yang kami cintai dari segala hal yang buruk. Tapi biarlah Indonesia, negeri yang Tuhan janjikan gemah ripah lojinawi, penuh anugerah berkat, damai sejahtera dan kesentosaan dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu limpah mengalir buat kami semuanya. Terimalah ibadah kami, pakai hamba-hamba-Mu, seluruh penata layanan yang ada. Sidang jemaat, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan, haleluya, amin.